Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Salah satu teman Suhan membuka mata bintang miliknya, dia kemudian mengatakan kepada Suhan untuk berhati-hati. Menurutnya, kekuatan orang itu tidaklah terukur, dirinya bahkan tidak bisa melihat dia, ucapnya kepada Suhan. Tuan Bayun yang melihatnya terkejut, karena dia tidak menyangka, bisa melihat pemilik mata bintang di sini, ini perjalanan yang berharga, ucapnya. Master Bayun kemudian mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Lao Er dan juga Wu Jiang. Mereka langsung tertunduk akibat serangan yang telah dilakukan oleh Master Bayun. Badan Lao Er yang langsung menempel ke tanah, merasakan tekanan yang dilakukan oleh Master Bayu sangatlah kuat sekali. Suhan kemudian maju dan menyerang Master Bayun dengan kapak Hongmen miliknya. Dia memperingatkan Lao Er dan juga teman-temannya, bahwa dia bukanlah musuh yang bisa mereka tangani. Wu Jiang kemudian memberitahu Suhan, bahwa dia telah meminta orang di luar untuk memberitahukan manajemen asosiasi bela diri sekolah. Tidak lama lagi, sebelum asosiasi bela diri datang untuk menyelamatkan kita, ucapnya kepada Suhan. Suhan yang mendengarnya kemudian berpikir, bahwa kekuatan dari dewa ini, bahkan tidak bisa dilihat melalui mata Wu Jiang miliknya. Suhan takut, kalau orang terkuat dari asosiasi bela diri tidak akan bisa jadi lawannya, pikir Suhan. Master Bayun sang master dewa itu kemudian menegur Suhan, dia sangat kesal. Karena dia bertemu Suhan kembali, bajingan, kau lagi. Beraninya kau menggangguku berulang kali, mati, ucapnya dengan mengeluarkan serangannya untuk membunuh Suhan. Serangan yang cukup kuat langsung mengarah kepada Suhan, namun Suhan dengan begitu cepatnya melompat dan menghindarinya. Walaupun dapat menghindarinya, namun dampak dari serangan tersebut cukup kuat, sehingga Suhan dan juga orang di sekitarnya terkena dampaknya. Liangshu yang merasakannya mengatakan, bahwa anginnya sangat kuat. Suhan yang melihat serangan tersebut berpikir, sangat kuat, ini berbeda seperti sebelumnya, sejak aku memiliki 36 skill ekaristi suci, tidak ada yang bisa memaksaku menggunakan kekuatan penuhnya. Dewa, jadi biarkan aku meminjam tekananmu, biarkan aku mencapai kesempurnaanku, pikir Suhan. Dewa Bayun tersebut mengatakan kepada Suhan, bahwa Suhan bisa kabur dari serangan iliknya, bocah, kau sudah menjadi lebih kuat, ucapnya memuji Suhan. Namun Suhan mengejek dewa itu dan menyebutkan bahwa dia masih sama seperti yang dulu. Dewa Bayun sangat terkejut dengan ucapan yang dilakukan oleh Suhan, karena dia telah berani menghinanya. Dewa itu kemudian langsung mengeluarkan tombak miliknya, dan menyerangnya, karena emosi dengan Suhan yang telah berani menghinanya. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh Suhan dengan kapak Hongmen miliknya. Tetapi dewa itu kemudian menyerang Suhan kembali ke arah kepalanya, dan Suhan berhasil menghindari serangan itu, yang nyaris saja memotong lehernya. Kemudian Suhan menyerang balik Dewa Bayun dengan menggunakan kapak Hongmennya. Keluarlah aura biru yang banyak dari kapak Hongmen miliknya, mengarah ke Dewa Bayun, namun dewa itu dengan mudah menangkisnya dan menggagalkan serangan milik Suhan. Tak mau kalah dari Suhan, Dewa Bayun langsung menyerang balik Suhan, dan keduanya saling beradu serangan. Keduanya sama-sama menahan serangan yang dilakukan oleh keduanya. Kapak Hongmen milik Suhan yang beradu dengan tombak milik Dewa Bayun. Liangshu yang melihat pertarungan keduanya terkena dampaknya, menurutnya, aura ini terlalu berlebihan mengenainya. Master Bayun kemudian maju, dan menyerang Suhan kembali, dengan aura tombaknya. Suhan menyebutkan kepada Dewa Bayun untuk maju menyerangnya. Namun sayang sekali, serangan yang dilakukan oleh Suhan gagal, dan membuat kapak Hongmen miliknya terpental jauh akibat serangan dari Dewa Bayun. Suhan sangat terkejut, karena kapaknya terlepas, dan tombak dari musuh sudah berada di hadapannya. Lao Er dan juga Liangshu panik dengan kejadian yang terjadi. Melihat keadaan yang sekarang, Suhan berpikir untuk mengaktifkan skill tubuh suci Tong Tian, sehingga banyak aura keemasan yang keluar dari tubuhnya. Sesuatu hal yang mengejutkan terjadi, serangan dari Dewa Bayun tidak menggores tubuhnya sama sekali. Apa cuman ini kekuatanmu, ejek Suhan kepada Dewa Bayun.
Dewa itu sangat terkejut, bagaimana bisa tubuh dia begitu kuat? Tidak mungkin, bahkan jika itu di level surgawi, tidak mungkin untuk menghentikan seranganku, ucap Dewa Bayun sangat terkejut. Suhan kemudian menarik kapak Hongmen miliknya, dan menyerang tombak milik Dewa Bayun, dan langsung menghancurkan tombak miliknya. Dewa Bayun sangat terkejut, bagaimana ini mungkin, ketebalan pedang itu jauh lebih baik daripada harta karun asli, ucapnya terkejut senjatanya dihancurkan oleh Suhan. Terlihat serangan yang dilakukan oleh Suhan masih mengarah kepada Dewa Bayun, dia sangat berjuang keras untuk menahan serangan yang dilakukan oleh Suhan. Dia sangat kesal sekali, karena harus bersusah payah menghentikan serangan yang dilakukan oleh Suhan, sehingga dia terdesak hingga mundur ke belakang. Akhirnya dengan berjuang begitu keras, dia berhasil menahan serangan yang dilakukan oleh Suhan. Suhan kemudian mengancam Dewa Bayun untuk melakukan yang terbaik, jika tidak, hari ini dia akan membunuhnya. Suhan berpikir, bahwa dewa ini benar-benar sangat kuat, serangannya barusan membuat tubuh Tongtian miliknya naik beberapa level, pikir Suhan. Sedangkan Lao Er yang melihat Suhan tersenyum bahagia. Dia berpikir, bahwa kekuatan Suhan kemungkinan lebih kuat dari kebanyakan master di Universitas Qingbei. Sepertinya, dirinya terlalu mengkhawatirkan Suhan. Sedangkan Liang Shu yang berada di sampingnya, sangat gembira, karena kakak Sunya terlalu kuat. Cepat dan hajar orang itu, hingga dia berlutut, ucap Liang Shu kepada Suhan. Dewa Bayun yang mendengarnya mulai kesal, karena menurutnya itu tidak sopan. Dan memuji Suhan bahwa bela diri miliknya sangat menarik. Dewa Bayun kemudian mengeluarkan kemampuan miliknya, dan keluarlah aura yang berada di tubuhnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Suhan, telah membuat Dewa Bayun menjadi serius. Kemudian Dewa Bayun mengungkapkan, selanjutnya, aku akan menunjukkanmu, kekuatan dari Sang Immortal Bing Shan Jiao, ucap Dewa Bayun. Kemudian Suhan meminta Dewa Bayun untuk maju menyerangnya, dan Suhan langsung mengeluarkan tinjunya dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun tinjunya tidak berefek sama sekali, dan melihat hal tersebut, dia tertawa dengan bahagia karena serangan Suhan tidak berefek. Suhan sangat terkejut dengan hal itu, gawat, ucapnya terkejut. Tak lama berselang sesuatu terjadi pada Suhan, dan membuat Suhan harus jatuh di tempat. Di lain pihak, ada dua helikopter di atas daerah kuil Qibao. Terlihat di luarnya ada penghalang warna merah yang menjebak wilayah itu. Datanglah dua orang, yaitu Li Kaishan dan seorang wanita yang sedang memakan sebuah permen. Kedua orang itu sedang memeriksa penghalang itu. Li Kaishan mengungkapkan kepada temannya, aku baru saja menerima informasi kalau ratusan siswa terjebak di Gunung King Enru. Xiao Yun, kau ahli dalam bidang ini kan? Apa kau yakin bisa menghancurkan penghalangnya? Tanya Guru Li kepada Xiao Yun. Xiao Yun mengatakan, bahwa itu merupakan hal yang mudah, tapi akan membutuhkan beberapa waktu, ucapnya kepada Guru Li. Guru Li menanyakan, berapa lama itu? Lebih dari setengah siswa di dalam terluka dan terbunuh, kalau kau tidak cepat-cepat, Guru Li belum saja menyelesaikan ucapannya, Xiao Yun langsung memotongnya. Xiao Yun mengatakan, diam, jangan ganggu aku, kau pikir ini kasus pengeboman. Kau hanya memotong kabelnya lalu selesai begitu saja? Butuh 1 jam untuk membuka penghalang ini, ucap Xiao Yun marah kepada Guru Li. Guru Li kesal dengan situasi yang terjadi, karena dia tidak bisa melakukan apapun. Xiao Yun mengatakan, di era ini, aku akan menjadi cacing kalau kau tidak menjadi naga. Tuan Li, kau adalah orang yang sudah melihat berbagai adegan besar, ucap Xiao Yun. Guru Li dengan kesedihan, menyebutkan meskipun begitu, ada murid-muridnya di sana. Mendengar perkataan dari Guru Li, Xiao Yun sedikit merasa kasihan. Dia sepakat, karena aku berhutang pada Guru Li, dia akan melakukan yang terbaik untuk mempercepatnya. Guru Li yang mendengar jawaban dari Xiao Yun sangat lega dan berterima kasih. Guru Li yang berusaha menyelamatkan Suhan berpikir, Suhan, kau harus baik-baik saja. Shin kembali ke lokasi pertarungan Suhan, Dewa Bayun mengeluarkan kekuatan yang begitu kuatnya untuk melawan Suhan. Suhan masih terbaring di depan Dewa Bayun, dia terkejut, apa yang terjadi, kenapa aku merasa seperti aku memukul diriku sendiri, ucap Suhan. Dewa Bayun tertawa dengan keadaan Suhan, bagaimana dengan itu bocah, bagaimana kekuatanku?
Selama kau ada di bawah penghalangku, kau tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Tidak mungkin untuk mengalahkan dewa dalam hal fisik. Suhan yang mendengar hal itu terkejut, Dai berpikir, bahwa immortal dari bumi memang tidak mudah untuk dihadapi. Tapi dia tidak tahu kalau tubuh suci Tongtian akan semakin kuat dalam pertarungan. Dewa Bayun ini, baru saja menjadi alatku untuk menempa tubuh suci Tongtian, pikir Suhan dengan ide liciknya. Dengan bangganya, Dewa Bayun menantang Suhan, "Bocah, kenapa kau tidak bangun, cepat datang lagi," ucapnya kepada Suhan. Suhan yang mendengar tantangan itu sepakat dengan keinginan Dewa Bayun. Dia kemudian maju, dengan kekuatan tubuh suci Tongtian miliknya. Namun Suhan langsung terkena pukulan dari Master Bayun. Suhan berpikir, sialan, Dewa Bayun ini benar-benar sulit diatasi, pikir Suhan. Namun tak lama berselang, dia maju dan menyerang lagi Dewa Bayun. Dewa Bayun terkejut dengan serangan yang dilakukan oleh Suhan. Suhan kemudian meninju Dewa Bayun, namun serangannya dapat ditahan oleh Dewa Bayun. Suhan kesal, karena serangannya tidak berefek. Dewa Bayun langsung mengeluarkan auranya yang begitu kuat. Dia menyebutkan, serangan Suhan terlalu lemah, tidak berguna. Aku tidak akan mati, apa kau tidak paham, ucap Dewa Bayun. Suhan kemudian melakukan tinjuan kembali kepada Dewa Bayun dengan sangat cepat. Namun sayang sekali, tinjuan itu tidak berefek sama sekali, dan akhirnya membuat Suhan harus terdorong ke belakang akibat serangannya yang gagal melukai musuhnya, hingga membuat tangan Suhan harus patah. Kemudian Suhan mengeluarkan kartu lingkaran bunga miliknya, dia kemudian menghilang, dan muncul di belakang Dewa Bayun, dan sedang memakan buah roh. Terlihat di tubuhnya ada banyak aura, dia akan melakukan penerobosan. Dia kemudian menggunakan formasi pil sempurna untuk menerobos. Dan akhirnya Suhan melakukan penerobosan, Dewa Bayun yang melihatnya sangat terkejut. Memangnya apa yang akan terjadi kalau kau menerobos? Aku terluka parah. Tidak ada yang bisa kau lakukan, ucap Dewa Bayun meremehkan apa yang akan dilakukan oleh Suhan. Kemudian Dewa Bayun mulai menyerang Suhan. Suhan yang melihat akan diserang, dia dengan santai menahan serangan yang akan dilakukan oleh Dewa Bayun. Dewa, kau bisa mengalami penderitaan bersamaku, ucap Suhan menangkap tangan Dewa Bayuan. Kemudian, di atas langit gua, keluarlah sebuah petir yang cukup kuat. Dewa Bayun sangat terkejut, apa, ini kesengsaraan 99 petir, bagaimana mungkin? Kesengsaraan petir ini hanya terjadi ketika menerobos ke ranah Yuan Ying. Apakah kau ranah Jie dan yang legendaris? Tanya Dewa Bayun dengan penuh keterkejutan dengan penerobosan yang dilakukan oleh Suhan. Kemudian muncullah serangan petir yang cukup kuat menyambar Suhan dan juga Dewa Bayun dengan sangat kuatnya. Terlihat, Dewa Bayuan tersengat petir dengan begitu kuatnya, hingga membuatnya kesakitan. Huang Rui yang melihatnya dari jauh mengatakan, berani menyeret orang lain ke kesengsaraan bersama. Suhan, apa kau tidak takut mati? Tanya Huang Rui. Lao Er menyebutkan, Suhan, kamu harus baik-baik saja. Terlihat kekuatan yang cukup kuat membuat mereka jatuh ke dalam lubangan di dalam gua. Teman-temannya sangat mengkhawatirkan Suhan. Suhan, aku akan menunggumu kembali dengan aman, pikir Lao Er. Setelah melakukan penerobosan, tubuh Suhan naik level. Suhan berpikir, setelah ditempa oleh kesengsaraan petir, tubuh suci Tongtianku menerobos ke level 54. Tubuh suci Tongtianku sudah menerobos ke level 54, itu artinya aku bisa menggunakan kekuatan sihir lain. Menerobos ke level ini dapat dibandingkan dengan menerobos surga. Terlihat di depan Suhan ada Dewa Bayun yang ikut tersambar petir kesengsaraan. Suhan mengatakan, kau sangat lemah, ucap Suhan. Dewa Bayun gosong akibat sambaran petirnya, kemudian dia berdiri, dan marah dengan Suhan, karena dia benar-benar berhasil melukainya. Bagus, kau benar-benar membuat dewa marah, teriaknya kepada Suhan. Kemudian dia mengeluarkan aura yang begitu banyak dan berlimpah, semua orang terkena dampaknya, baik itu Suhan maupun teman-temannya. Dewa Bayun akhirnya menggunakan tubuh sesungguhnya yang dia punya. Dan berubahlah dia menggunakan tubuhnya sendiri, dengan tampilan berkepala pelontos dan berbadan besar seperti monster. Dewa Bayun kemudian mengeluarkan harta karun Kaisar Surga yang dimilikinya.
Banyak senjata yang dia miliki dengan melayang di samping tubuhnya. Liang Shu yang masih tertekan mengatakan, "Kakak Su, tekanan dari si botak itu terlalu mengerikan, aku merasa aku akan terbelah," ucap Liang Shu. Lao Er juga menyebutkan, "Ini bukan tekanan yang bisa dihadapi oleh orang di tahap pemurnian," ucap Lao Er yang juga kesusahan menghadapi tekanan dari Dewa Baiyun. Suhan menjelaskan, bahwa Dewa Baiyuan sudah berada di atas pemurnian dewa, dan kekuatannya sudah mencapai ranah Yuan Ying. Kemudian, Suhan memerintahkan Lao Er untuk membawa Liang Shu dan lainnya pergi. Pertarungan selanjutnya bukan sesuatu yang bisa kalian ikuti. Lao Er yang mendengar apa yang diperintahkan Suhan, sangat terharu, dia kemudian melepaskan jubah miliknya dan memberikannya kepada Suhan. Suhan kemudian berhasil mendapatkan jubah Dewa Perang pemberian Lao Er. Lao Er dan juga teman-temannya berlari kabur, dia meminta Suhan untuk menjaga dirinya dan kembali dengan selamat. Suhan senang dengan apa yang dilakukan oleh Lao Er, dia menyebutkan bahwa Lao Er sangat bodoh. Suhan sangat terkejut dengan pedang besar yang mengarah kepadanya, dia kemudian menarik kapak Hongmen miliknya dan menebasnya dengan satu kali tebasan hingga terbelah menjadi dua. Suhan kemudian maju, dan menyebutkan kepada Dewa Baiyun untuk pergi ke neraka. Namun Dewa Baiyun juga melakukan serangan, dan menyebutkan bahwa Suhanlah yang akan mati. Keduanya melakukan serangan yang sama kuatnya.